Tahukah kalian bahwa penyebaran agama Islam juga berperan penting dalam proses integrasi Nusantara? Pada masa itu, Nusantara masih terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan dan tidak ada kekuasaan terpusat atau sistem pemerintahan nasional. Artinya, setiap kerajaan memiliki sistem dan pemimpinnya masing-masing yang mempersulit penyatuan. Makna kata integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi, integrasi Nusantara berarti penyatuan ras, suku, dan masyarakat yang menempati ribuan pulau di Nusantara menjadi satu kesatuan yang utuh. Pada masa perkembangan kerajaan Islam, proses integrasi didorong oleh para ulama yang mengusung misi Islamisasi. Proses integrasi tersebut juga terbantu oleh semangat solidaritas dari pedagang-pedagang Muslim yang ingin melawan monopoli perdagangan bangsa Barat. Bagaimanakah peranan ulama, perdagangan, dan bahasa Melayu dalam proses integrasi Nusantara? Simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Proses persatuan atau integrasi Nusantara terjadi pada masa perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Makna kata integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Kata Nusantara berarti kumpulan pulau-pulau di Indonesia. Jadi, integrasi Nusantara berarti penyatuan ras, suku, dan masyarakat yang menempati ribuan pulau Indonesia menjadi satu keterpaduan yang utuh. Sebelumnya, pada masa kerajaan Hindu-Buddha, proses integrasi Nusantara didorong oleh misi ekspansi politik dan ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Pada masa perkembangan kerajaan Islam, proses integrasi didorong oleh para ulama yang mengusung misi Islamisasi. Integrasi Nusantara juga terbantu dengan adanya perkembangan perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional, khususnya dengan penggunaan bahasa Melayu dalam aktivitas perdagangan. Integrasi tersebut berkembang melalui Islamisasi dan semangat solidaritas dari pedagang-pedagang Muslim yang ingin melawan monopoli perdagangan bangsa Barat. Peranan ulama dalam proses integrasi Nusantara. Berdasarkan pengamatan terhadap penyebaran agama Islam, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar ulama dari berbagai pelosok telah mempercepat proses persatuan berbagai daerah di Kepulauan Indonesia. Misalnya ulama-ulama lokal dari Minangkabau berhasil mengislamkan masyarakat Sulawesi. Selanjutnya, ulama-ulama Sulawesi juga berperan dalam mengislamkan masyarakat di Bima, Nusa Tenggara, Kepulauan Riau, dan lainnya. Ulama-ulama dari Jawa Timur juga bergerak mengislamkan masyarakat di Ternate, Tidore, dan Banjar. Jadi, jika diurai satu persatu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar ulama telah membantu penyatuan seluruh wilayah Indonesia, bahkan lebih luas lagi sampai ke Malaka atau Malaysia dan Singapura. Secara tidak langsung, Islamisasi yang gencar dilakukan oleh para ulama telah mendorong kemunculan berbagai kerajaan Islam dengan pola pemerintahan bercorak Islam. Sebagian besar kerajaan Islam mengembangkan perekonomian mereka melalui aktivitas perdagangan maritim dan agraris. Pada pembelajaran ini, peran ulama akan dijelaskan melalui dua subjek, yaitu Wali Songo atau Wali Sembilan dan kaum Sufi. Berikut adalah pembahasan selengkapnya. Pertama, Wali Songo.
Wali Songo atau Wali Sembilan adalah sebutan untuk 9 tokoh wali atau kekasih Allah yang bergerak sebagai pendakwah dan ulama. Wali Songo menyebar ke berbagai wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Kesembilan tokoh tersebut adalah penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang memiliki pengaruh kuat dalam politik dan keagamaan. Identitas setiap tokoh tersebut telah dijelaskan secara terperinci pada pembahasan tentang media penyebaran Islam. Jadi, dalam uraian ini, kita akan fokus membahas sisi seorang wali dalam bidang politik dan media pendekatan Islamisasi kultural yang digunakan dalam berdakwah. Peran Wali Songo dalam bidang politik terbagi menjadi 3 otoritas sebagai berikut. Wali memiliki pengaruh politik yang luas, seperti Sunan Giri dan Sunan Kalijaga yang memiliki wewenang untuk melantik raja-raja di Jawa. Wali memiliki pengaruh politik sebagai penasihat atau panglima perang raja, seperti Sunan Kudus yang menjadi panglima perang dari Kerajaan Demak. Wali memiliki pengaruh politik secara mutlak dengan mengembangkan wilayah dan mendirikan kerajaan, seperti Sunan Gunung Jati yang menjadi Sultan Cirebon. Ketika menyebarkan agama Islam, para wali menggunakan media-media tertentu agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Para wali menyesuaikan beberapa nilai dan tradisi lama dengan ajaran Islam. Penyesuaian tersebut ditunjukkan oleh bukti-bukti berikut. Kesastraan Jawa memadukan konsep khas mistik Jawa dengan konsep ajaran agama Islam, seperti budaya Islam Kejawen. Wayang digunakan sebagai media dakwah. Misalnya, Sunan Kalijaga mengembangkan wayang purwa, yakni wayang kulit bercorak Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menciptakan corak batik bermotif burung atau kukila yang mengandung ajaran etik agar seseorang selalu menjaga ucapannya. Kompleks makam disusun mirip dengan punden berundak. Contohnya adalah kompleks makam yang ada di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Paguyungan dan Gunung Padang. Bangunan makam dan hiasannya menunjukkan alkulturasi budaya Islam dengan Hindu. Contohnya adalah makam dari Sultan Iskandar Sani di Aceh. Makam ini berupa bangunan berbentuk gunungan dengan unsur Meru. Unsur Meru berasal dari Gunung Meru atau Semeru yang berarti Meru Agung, yaitu gunung suci dalam kosmologi Hindu dan Buddha. Gunung itu dianggap sebagai pusat alam semesta baik secara fisik maupun metafisik spiritual. Kedua, kaum Sufi. Islamisasi juga dilakukan oleh para Sufi melalui tasawuf. Sufi adalah sebutan untuk orang-orang yang mengajar tasawuf. Tasawuf adalah praktik keagamaan dalam Islam untuk menemukan kesadaran dan pencerahan batin. Pencerahan batin merupakan suatu keadaan diri ketika seseorang dapat merasakan kedamaian dan ketentraman. Keadaan ini kemudian berujung pada perilaku dan tindakan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai kebatinan yang ditekuni. Misalnya, seseorang akan dapat menjalankan nilai atau perintah dari kitab suci Al-Quran dengan penuh kesadaran diri. Di Pulau Jawa, kaum Sufi menegakkan ajaran tasawuf melalui tarekat-tarekat dan kesastraan suluk. Beberapa tokoh Wali Songo juga mengajarkan tasawuf. Tasawuf yang diajarkan oleh Wali Songo adalah tasawuf Sunni. Tasawuf Sunni adalah ajaran pencerahan yang menitik beratkan pada pembenahan akhlak manusia dengan bersumber pada pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran.
Sunnah dalam Islam mengacu pada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah dalam menjalani hidupnya, termasuk garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kebanyakan kaum sufi di Indonesia adalah bagian dari tipe tasawuf Sunni. Tokoh-tokoh penyebaran tasawuf Sunni pada masa perkembangan Islam antara lain Wali Songo, Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumantrani, Naruddin Ari-Niri, dan Abdur Rauf Singkel. Jalinan perdagangan juga menjadi media penyebaran tasawuf ke wilayah Indonesia bagian timur. Di Kepulauan Maluku, Islamisasi dilakukan oleh ulama dari Gresik, Jawa Timur. Pada abad ke-15, daerah Gresik menjadi pusat perkembangan agama Islam di Jawa Timur. Keberadaan pesantren Giri Kedaton yang dikelola oleh Sunan Giri telah melahirkan ulama-ulama hebat. Bahkan, Sultan Zainal Abidin dari Ternate pernah menjadi murid dari Sunan Giri. Selanjutnya, pada abad ke-16 Sulawesi Selatan berhasil diislamkan oleh Datuk Sri Bandung dari Minangkabau. Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan juga tidak lepas dari peran Syekh Yusuf Al-Makassari dengan tarekat Khalwatiyah. Agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan membantu mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Islam mengajarkan persamaan dan menolak ajaran kasta dalam kehidupan masyarakat. Konsep ajaran Islam condong ke arah persatuan dan persamaan derajat. Di sisi lain, datangnya pedagang-pedagang Islam ke Indonesia mendorong perkembangan tempat-tempat perdagangan di daerah pantai. Tempat-tempat perdagangan itu kemudian berkembang menjadi pelabuhan dan kota-kota pantai. Bahkan, kota-kota pantai yang awalnya menjadi bandar dan pusat perdagangan berkembang menjadi kerajaan. Hadirnya kerajaan-kerajaan Islam adalah salah satu tahap awal dalam proses integrasi. Tiap-tiap kerajaan memiliki cara dan faktor pendukung yang berbeda dalam proses integrasinya. Dalam proses integrasi, ulama berperan sebagai jembatan ilmu keislaman yang disebarkan sampai dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam. Peranan perdagangan antar pulau dan internasional. Baik antar pulau maupun internasional, perdagangan dan pelayaran pada masa kerajaan Islam telah mendukung proses integrasi Nusantara. Kegiatan pelayaran dan perdagangan di Nusantara sebenarnya telah terjadi sejak zaman kuno, bahkan terjadi sebelum kedatangan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Umumnya, pelayaran dan perdagangan antar pulau dan antar negara membutuhkan proses yang lama. Hal inilah yang mendukung terjadinya interaksi secara intens dan transfer kebudayaan antara para pedagang Muslim dan penduduk setempat. Kondisi tersebut juga mendukung proses integrasi. Kepulauan Indonesia terletak di posisi strategis sebagai persilangan jaringan pelayaran yang menghubungkan peradaban Romawi yang berada di Eropa, wilayah Timur Tengah, India, dan Tiongkok sejak zaman dahulu. Kondisi geografis tersebut menjadikan Nusantara sebagai salah satu pusat jaringan perdagangan internasional di Asia Tenggara. Komoditas hasil bumi Nusantara juga sangat sesuai dengan kebutuhan barang dagangan di pasar internasional. Beberapa contoh komoditas tersebut adalah rempah-rempah, lada, emas, kapur barus, kayu cendana, dan beras.
Perdagangan Islam di Nusantara dikenal terbuka dan toleran terhadap setiap pedagang yang datang. Mereka tidak melihat latar belakang agama atau daerah asal. Karakteristik ini juga menjadi magnet tersendiri bagi setiap pedagang asing yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Rute perdagangan internasional di Nusantara telah terbentuk sejak masa peradaban kerajaan Hindu-Buddha dan terus berlangsung hingga masa peradaban kerajaan Islam. Secara kultural, para pedagang Muslim memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan suku bangsa, agama, dan golongan dalam kegiatan dagang. Misalnya, para pedagang Islam di Malaka, Banten, Makassar, dan lain-lain tidak hanya berdagang dengan pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka juga berhubungan dengan para pedagang non-Muslim dari Tiongkok, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Jadi, walaupun secara historis aktivitas perdagangan pada abad ke-14 hingga ke-17 didominasi para pedagang Muslim, mereka masih bersedia berdagang dengan siapapun tanpa melihat perbedaan latar belakang bangsa dan agama. Para pedagang Nusantara tidak menentang bangsa asing yang berdagang di perairan Indonesia. Mereka beranggapan bahwa yang terpenting dalam perdagangan adalah keuntungan. Walaupun kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berambisi untuk menguasai jalur penting dagang, mereka beranggapan bahwa laut adalah wilayah terbuka yang bebas digunakan oleh siapapun. Sikap terbuka tersebut telah membantu proses integrasi karena dengan begitu, para pedagang Nusantara bisa berdagang dengan berbagai pedagang, baik dari Nusantara maupun mancanegara. Pusat lalu lintas jaringan perdagangan internasional melahirkan pusat-pusat perdagangan di pulau-pulau penting di Indonesia, di antaranya sebagai berikut: Pulau Sumatera, Aceh, Pasai, Barus, dan Palembang. Pulau Jawa, Banten, Sundan Kelapa atau Jayakarta, Jepara, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Belambangan. Sulawesi Selatan, Pelabuhan Somba Opu atau Makassar, Maluku Utara, Pelabuhan Ternate, Tidore, dan yang lainnya. Pada abad ke-16 hingga ke-20, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan tujuan awal untuk membeli rempah-rempah dan berdagang. Namun, seiring perkembangan waktu, tujuan tersebut berubah menjadi kolonialisme dan imperialisme yang membawa perubahan besar pada iklim perdagangan di Nusantara. Penguasaan bangsa Portugis atas Malaka kemudian meluas hingga ke pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara, seperti pelabuhan di Banten, Ambon, dan Maluku. Tindakan bangsa Portugis tersebut disusul oleh bangsa Belanda yang memiliki ambisi yang sama. Bangsa Belanda pun berusaha untuk menguasai sumber penghasil rempah-rempah dan pelabuhan-pelabuhan penting kerajaan Islam di Nusantara. Dengan cara memecah belah, pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara satu persatu dikuasai Belanda, seperti Sunda Kelapa, Ambon, Makassar, Demak, dan Cirebon. Kedatangan bangsa Barat juga memicu semangat integrasi Nusantara, khususnya karena monopoli perdagangan. Kesadaran tersebut muncul atas dasar solidaritas karena sebagian besar bangsa Indonesia merasa dirugikan dengan kebijakan monopoli perdagangan bangsa Barat. Misi kolonialisme bangsa Barat justru menyatukan kerajaan-kerajaan Islam atas dasar semangat yang sama, yaitu untuk melawan bangsa Barat.
Walaupun tidak bersatu secara politis, ada kesamaan pandangan di kalangan umat Islam pada masa itu bahwa kekuatan asing diyakini akan menghancurkan kekuatan Islam. Oleh sebab itu, Islam digunakan sebagai pemersatu kekuatan untuk mengusir penjajah. Kesamaan pandangan tersebut membuktikan bahwa Islam telah mempercepat proses integrasi. Gagasan tersebut dibuktikan dengan banyaknya perang yang dilakukan selama abad ke-16 hingga abad ke-19 untuk melawan berbagai bangsa barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Mereka berupaya monopoli perdagangan dan penguasaan kerajaan Islam di Nusantara. Persatuan kerajaan Islam cukup efektif untuk menghadapi kolonialisme Belanda yang didalangi oleh VOC dan pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Contoh-contoh yang menunjukkan bahwa Islam telah digunakan sebagai motivasi perlawanan dapat dilihat dalam Perang Saparua di Maluku tahun 1817, Perang Padri di Sumatera tahun 1819 sampai 1832, Perang Diponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1825 sampai 1830, Perang Banjarmasin tahun 1852, 1859, dan 1862, Perang Aceh di Aceh tahun 1873 sampai 1912, serta perlawanan petani di Banten tahun 1888. Walaupun masih bersifat kedaerahan, perang-perang tersebut secara historis dilandasi oleh kekuatan ideologis Islam yang kemudian menjadi landasan lahirnya nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20. Sebenarnya, dasar-dasar gerakan nasionalisme atau gerakan kebangsaan Indonesia pada awal abad ke-20 telah diletakkan sejak tumbuh dan berkembangnya penganut serta kekuatan politik Islam di Nusantara, yaitu sejak abad ke-16. Peranan bahasa dalam proses integrasi Nusantara. Seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara, bahasa Melayu mempunyai peranan yang besar dalam proses integrasi Nusantara. Pada masa Hindu-Buddha, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa komunikasi di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Seiring dengan penyebaran agama Islam, penggunaan bahasa Melayu makin meluas hingga ke daerah-daerah yang berhasil dijangkau oleh Islam, terutama di kota-kota pelabuhan dagang. Jadi bahasa Melayu terus menyebar sebagai bahasa dalam kegiatan perdagangan di Nusantara seiring dengan penyebaran Islam. Bahasa berperan sebagai alat komunikasi antar pedagang Muslim di Nusantara, sehingga menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan dan digunakan secara luas oleh banyak penutur di Indonesia. Bahasa Melayu digunakan di kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Pasai, Aceh, Banten, dan Gresik, sehingga mendorong suku-suku bangsa lain untuk mempelajari dan menggunakannya. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa komunikasi dalam perdagangan karena luasnya wilayah penggunaan bahasa tersebut. Selain itu, bahasa Melayu juga mempunyai sistem yang sederhana sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Bahasa Melayu juga tidak mengenal bahasa halus dan bahasa kasar seperti yang dikenal dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa lain. Penggunaan bahasa Melayu dalam interaksi perdagangan juga memudahkan proses perjanjian dagang, penentuan harga, dan jenis barang yang diperdagangkan.
Bahasa Melayu menjadi solusi bagi permasalahan komunikasi karena perbedaan bahasa dan budaya dari berbagai bangsa di Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu juga dipengaruhi oleh sikap terbuka dan toleransi antar pedagang Indonesia. Sikap terbuka yang dimiliki oleh para pedagang tersebut menjadi landasan pokok integrasi suku-suku bangsa di Indonesia. Dengan perbedaan latar belakang bahasa dan budaya, para pedagang Indonesia menyadari bahwa mereka tidak dapat memaksakan bahasa dan budayanya kepada bangsa lain karena dapat menimbulkan konflik. Selain dalam interaksi perdagangan, bahasa Melayu juga terus berkembang seiring dengan perkembangan penyebaran agama Islam. Buku-buku agama dan tafsir Al-Quran juga menggunakan bahasa Melayu. Bahkan, buku-buku kesastraan pun banyak menggunakan bahasa Melayu agar dapat dipahami oleh masyarakat Nusantara dan Sumatera pada waktu itu. Penggunaan bahasa Melayu secara lebih luas juga terjadi pada masa VOC. Mereka berhasil membuka beberapa lembaga pendidikan yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Melayu. Faktor-faktor penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan menjadi latar belakang para tokoh pergerakan nasional untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia difungsikan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Dalam hal ini, integrasi suatu bangsa merupakan proses sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut adalah adanya keterikatan antar budaya, persamaan kepentingan, penggunaan bahasa yang sama, pengakuan sistem nilai yang sama, serta persamaan identitas dan solidaritas sebagai suatu bangsa. Selain itu, adanya interaksi dan komunikasi antar suku bangsa telah mempercepat proses integrasi suatu bangsa. Integrasi Nusantara adalah penyatuan ras, suku bangsa, atau masyarakat yang menempati ribuan pulau besar dan kecil di Indonesia menjadi keterpaduan yang utuh. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, proses integrasi Nusantara lebih fokus pada peran misi ekspansi politik dan ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit. Sementara itu, pada masa kerajaan Islam, proses integrasi lebih mengarah pada peran para ulama sebagai pendukung Islamisasi. Perkembangan perdagangan antar pulau dan internasional sebagai pendorong penyatuan kemajemukan bangsa Indonesia, serta penggunaan bahasa Melayu dalam kegiatan perdagangan dan pendidikan Islam yang efektif, membuat proses integrasi Nusantara menjadi terlaksana. Integrasi yang ditekankan di sini adalah Islamisasi dan semangat solidaritas dari pedagang-pedagang Muslim yang tumbuh akibat monopoli perdagangan oleh bangsa Barat. Kedatangan bangsa Barat memengaruhi munculnya semangat integrasi Nusantara yang timbul akibat monopoli perdagangan. Kesadaran tersebut muncul atas dasar solidaritas akibat merasa dirugikan dari adanya kebijakan monopoli perdagangan. Agama Islam telah dijadikan sebagai satu kekuatan pemersatu untuk melawan kekuatan asing. Misi kolonialisme bangsa Barat justru telah menyatukan kerajaan-kerajaan Islam atas dasar semangat yang sama, yaitu agama Islam dalam menghadapi bangsa Barat. Walaupun mereka tidak bersatu secara politis, terdapat kesamaan pandangan di kalangan umat Islam saat itu bahwa kekuatan asing tersebut akan menghancurkan kekuatan Islam.